Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan kembali membaca, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 hingga yang ke-21. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita menghadap Bapa di surga melalui doa. Kita mohon penyertaan Roh Kudus agar dapat menyertai, membimbing kami di dalam perenungan firman di malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa, kembali lagi di malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak karena kami masih bisa meluangkan waktu untuk datang bersekutu dengan Engkau di malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau mau curahkan kuasa Roh-Mu yang kudus tercurah dalam diri kami agar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, dan biarlah firman-Mu ini juga akan menjadi kekuatan kami, menjadi motivasi kami di dalam menjalankan kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati juga bagi setiap orang yang mungkin singgah di channel konten YouTube kami. Biar mereka juga bisa meluangkan waktu bersama-sama mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati semua orang yang melihat konten ini Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Bagi mereka yang kekurangan, Tuhan bantu mereka, Tuhan tolong mereka, penuhi semua yang mereka butuhkan. Dan bagi mereka yang akan haus akan firman Tuhan, biarlah mereka bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang ada di dalam surga. Amin. Kebenaran firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Injil 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 hingga yang ke-21. Dan yang akan menjadi pokok renungan kita di malam hari ini kita ambil pada ayat 2 Korintus 5 ayat yang ke-13. 2 Korintus 5 ayat yang ke-13 akan menjadi pokok renungan kita di malam hari ini. Demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Kita ulangi lagi. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Perwujudan lain dari orang yang takut akan Tuhan adalah memiliki penguasaan diri. Sebuah kapal besar yang berada di laut lepas pasti dikendalikan oleh seorang kemudi. Nah, kemudi adalah bagian yang kecil dari sebuah kapal. Luar biasa kan?
pengemudi adalah bagian yang kecil dari sebuah kapal. Kapal ini sangat besar dan seorang kemudi merupakan sesuatu bagian yang sangat kecil dari kapal tersebut. Namun bila kemudi tersebut dikendalikan dengan semestinya, maka kemudi dapat mengarahkan kapal kepada suatu tujuan dengan selamat. Nah, walaupun dia merupakan suatu bagian yang sangat kecil, pengemudi ini merupakan suatu bagian yang sangat kecil, tetapi apabila dia tidak bisa mengemudikan kapal itu dengan benar, maka tidak akan sampai ke tujuan. Tetapi apabila dia menguasai kemudi tersebut, maka dia akan mengarahkan kapal tersebut kepada suatu tujuan dengan keselamatan. Demikian juga penguasaan diri sangat penting dalam perjalanan iman orang percaya. Betul. Penguasaan diri bisa diartikan kemampuan untuk menahan dan menguasai diri dari segala keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Nah, disinilah penguasaan diri sangat-sangat disinilah penguasaan diri itu benar-benar menjadi suatu tantangan bagi kita. Karena ketika kita dapat menguasai diri kita, maka kita dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Tapi apabila kita tidak bisa menguasai diri, maka niscaya kita tidak akan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan kehilangan kontrol diri. Betul. Lalu bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Bagaimana caranya agar kita bisa menguasai diri kita? Kita bisa menguasai diri kita jika mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, disinilah apabila kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita dapat menguasai diri kita dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa menguasai diri jika ada Roh Kudus di dalam hati kita. Karena penguasaan diri adalah salah satu dari 9 buah roh. Penguasaan diri adalah salah satu dari 9 buah roh. Itu ada terdapat di Galatia 5 ayat 22 hingga yang ke-23. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa menguasai diri, menguasai emosi, mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b dikatakan, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Artinya, kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita tak akan bisa tenang, dan kalau tidak bisa tenang, kita pun tidak akan bisa berdoa. Karena ketika kita berdoa, itu bukan hanya asal-asalan, tapi itu merupakan suatu komunikasi langsung antara kita, ciptaan Tuhan, kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Hanya orang yang bisa menguasai dirilah yang dapat bersikap tegas dan tidak berkompromi dengan dosa dan terus mengenakan manusia baru. Seseorang yang lain memiliki penguasaan diri tidak akan mudah menilai orang lain dengan kacamata manusia. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, sehingga kita pun tidak akan mudah menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain.
Karena itu, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Amin. Dan mulai dari sekarang, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Maka dari itu, kuasailah dirimu di segala keadaan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, pada malam hari ini sangat jelas. Penguasaan diri. Bagaimana caranya agar kita bisa menguasai diri? Adalah undanglah Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kita untuk bisa menguasai diri kita. Sebab tanpa penguasaan diri kita, kita tidak akan datang kepada Tuhan melalui doa. Sebab datang kepada Tuhan merupakan suatu komunikasi langsung doa kita kepada Tuhan. Tanpa penguasaan diri, kita tidak bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini Bapa, diajarkan kepada kami bagaimana cara agar kita dapat menguasai diri. Caranya adalah undanglah Roh Kudus hadir dalam hati kita, pikiran kita. Maka Roh Kudus dapat membimbing kita, menuntun kita untuk mengerti akan kehendak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang begitu bagus di malam hari. Akan menjadi suatu kekuatan bagi kami, motivasi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, inilah doa dan renungan kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sampaikan di malam hari. Siapapun yang menonton konten ini Tuhan, Engkau mau memberkati mereka juga dengan kebenaran firman-Mu ini. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Bagi mereka yang mengalami kesusahan, Tuhan tolong bantu mereka. Pulihkan mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka untuk terlepas dari segala kesusahan yang mereka hadapi saat ini. Bagi mereka yang haus akan kebenaran firman, biarlah firman-Mu di malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi mereka, motivasi bagi mereka untuk menjalankan kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh-Mu yang Maha Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang ada di dalam surga. Amin.